Pernah nggak kalian naik ojek malam-malam, di jalan yang terlalu sepi, pengemudinya terlalu pendiam, dan tanpa sadar, kalian dibawa ke tempat yang bahkan peta pun nggak kenal? Cerita kali ini bukan soal motor tua atau jalan pintas, tapi tentang seorang tukang ojek yang sudah meninggal. Sebulan lalu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian udah subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan komentar kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh juga. Matikan lampu, pakai headset, dan jangan percaya siapapun yang menawarkan tumpangan di malam hari. Sore itu mendung menggantung rendah, seolah langit sedang menyimpan sesuatu. Dina berdiri di pinggir jalan, menggenggam ponselnya dengan cemas. Sinyal di desa kecil itu buruk sekali. Aplikasi ojek online terus berputar, mencari pengemudi yang tak kunjung ada. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 5. Neneknya sedang sakit keras, dan ia harus segera sampai ke rumah sebelum malam benar-benar turun. Beberapa motor lewat tanpa berhenti. Tak satu pun terlihat seperti tukang ojek. Jalanan mulai sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar pelan. Dina mulai panik, lalu dari kejauhan terdengar suara motor tua, pelan, berat, seperti motor zaman dulu. Seorang pria paruh baya berhenti di depannya. Mengenakan jaket lusuh dan helm tua, ia menatap Dina sambil tersenyum tipis. "Mau kemana, nak?" Tanyanya dengan suara tenang, sedikit serak. Dina ragu sejenak, tapi rasa cemasnya mengalahkan logika. "Ke rumah nenek saya, di ujung desa, dekat pohon beringin besar," jawabnya pelan. Pria itu mengangguk. "Ayo, saya antar. Kebetulan saya tahu jalan ke sana." Tanpa berpikir panjang, Dina naik ke motor. Motor tua itu melaju perlahan tapi stabil. Tidak ada suara mesin meraung, hanya desiran angin dan denting rantai yang beradu pelan. Entah kenapa, Dina merasa tenang. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang terasa damai, seperti bukan orang asing. Dan perjalanan pun dimulai tanpa ia sadari. Ini akan menjadi perjalanan yang tak pernah ia lupakan. Motor tua itu melaju perlahan menyusuri jalan desa yang mulai gelap. Cahaya matahari sudah nyaris hilang di balik bukit, menyisakan rona jingga yang cepat memudar. Dina duduk diam di belakang, memeluk tas ranselnya erat-erat. Ia mencoba membuka ponsel lagi, berharap bisa memberi kabar pada ibunya. Tapi tidak ada sinyal. Lagi. Pria itu tetap mengendarai motor tanpa banyak bicara. Hanya sekali-kali ia memberi isyarat tangan ketika akan berbelok. Jalur yang mereka lewati tampak asing bagi Dina. Bukan rute yang biasa ia lalui saat ke rumah nenek. "Pak, ini bukan jalan utama, ya?" Tanyanya ragu. Pengemudi itu menoleh sedikit, tapi tidak sepenuhnya. Suaranya tetap tenang saat menjawab, "Iya, ini jalan belakang. Lebih cepat dan lebih sepi. Dulu saya sering lewat sini." Dina mengangguk pelan. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut, tapi karena suasananya terlalu hening. Tak ada kendaraan lain lewat. Tak ada suara ayam, anak-anak main petasan, atau tukang tahu bulat lewat seperti biasanya. Hanya suara motor, tua, dan desir angin yang menggugurkan daun-daun kering dari pepohonan. Ia mencoba berbicara lagi, hanya untuk memecah sepi. "Bapak sering lewat sini, ya?" "Iya," jawabnya pelan, seperti mengenang sesuatu. "Dulu saya sering nganterin orang ke rumah dekat pohon beringin itu." Dina menelan ludah. Suara pria itu mulai terdengar berbeda. Bukan menakutkan, tapi seperti berasal dari tempat yang jauh. Seperti suara kenangan. Motor terus melaju. Melewati jalan menurun, lalu berbelok ke jalur yang diapit pohon-pohon bambu tinggi. Langit kini benar-benar gelap. Lampu motor menyinari jalan sempit yang tak lagi beraspal. Dan di ujung jalan itu, sebuah rumah tua mulai terlihat samar dalam gelap. Rumah neneknya. Motor berhenti perlahan di depan rumah kayu sederhana, dengan pekarangan luas yang ditumbuhi pohon mangga tua di sudutnya. Dina turun sambil menepuk-nepuk lututnya yang kaku karena perjalanan panjang. Lampu rumah nenek menyala redup,
menggantung dari langit-langit beranda. Suasana hening, terlalu hening untuk rumah yang biasanya ramai dengan suara ayam dan radio, tua nenek yang selalu menyala. "Sudah sampai," kata si pengemudi pelan, sambil menoleh ke arah Dina. Senyumnya, ada sesuatu dalam senyum itu. Hangat, tapi seperti membawa kesedihan yang dalam. Dina merogoh sakunya, hendak membayar. "Ini, Pak." "Maaf kalau nggak seberapa," ucapnya sambil menyodorkan beberapa lembar uang lusuh. Tapi pria itu hanya menggeleng, pelan. "Tidak usah. Jaga dirimu, ya. Nenekmu sudah menunggumu." Dina terdiam. Hatinya terasa aneh, seperti disentuh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin bertanya lagi tentang nama bapak itu, atau sekadar mengucapkan terima kasih yang lebih dalam. Tapi saat ia menoleh, motor tua itu sudah melaju pelan menjauh, tanpa suara, tanpa jejak debu. Hanya cahaya lampunya yang perlahan-lahan menghilang di tikungan gelap. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap arah kepergian ojek itu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ia tidak bisa menyusunnya dengan jelas. Seakan-akan pikirannya sengaja dibiarkan menggantung. Dengan pelan ia mengetuk pintu. Dan tak lama ibunya membukanya dengan mata sembab. "Kamu datang juga." Suara ibunya serak, lega sekaligus lelah. Dina masuk memeluk ibunya. Tapi di sudut ruang tamu, pandangannya terpaku pada sebuah bingkai foto yang terletak di atas meja. Ia melangkah mendekat. Foto seorang pria paruh baya, mengenakan jaket tua, dan senyum yang sangat-sangat familiar. Tangannya gemetar. "Bu, ini siapa?" Ibunya menatapnya. "Itu Pak Hadi. Dulu sering nganterin kita naik ojek, kan? Baru sebulan lalu beliau meninggal. Kecelakaan, pas lagi antar penumpang di jalan belakang." Dina tidak berkata apa-apa. Tidak bisa. Hanya bisa berdiri mematung, menatap foto itu. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa dingin sampai ke tulang. Pagi harinya, langit masih tertutup kabut tipis. Dina bangun lebih awal dari biasanya, meskipun malam tadi tidurnya tidak nyenyak. Wajah Pak Hadi terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, senyum tenang itu muncul kembali, bersamaan dengan suara motor tua yang menghilang tanpa jejak. Ia duduk di beranda rumah nenek sambil menatap jalan depan rumah. Ibunya masih tertidur di dalam. Udara desa terasa dingin, tetapi dada Dina lebih dingin lagi, karena pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke warung kecil di ujung gang. Di sana, duduk beberapa bapak-bapak yang tengah menyeruput kopi dan mengobrol soal musim panen. "Pak, mau tanya," ucap Dina pelan. "Pak Hadi, yang dulu suka ngojek itu, meninggalnya betul karena kecelakaan." Salah satu dari mereka, pria tua dengan topi lusuh, menatap Dina dengan tatapan prihatin. "Iya, Dek. Kasihan. Kecelakaan tunggal. Katanya waktu itu dia nganter penumpang lewat jalan belakang yang lewat kebun bambu itu. Motornya jatuh di tikungan licin dan nggak sempat ditolong." Dina menelan ludah. "Jalan belakang yang kemarin saya lewati?" Pria itu mengernyit. "Alo, jalan itu udah ditutup, Dek. Udah lama nggak dipakai. Soalnya rawan longsor. Mana ada ojek mau lewat situ sekarang." Perkataan itu menampar kesadarannya. Jalan yang ia lewati semalam terlalu sepi, terlalu sunyi, dan tak satu pun tanda ada kendaraan lain pernah lewat. Bahkan, tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah. Dina buru-buru mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi Maps. Tapi saat ia mencoba menelusuri rute dari tempat ia naik motor semalam ke rumah nenek, tidak ada jalur alternatif. Jalur yang dilewatinya tidak tercatat di peta. Ia memandangi layar, ponselnya cukup lama. Nafasnya terasa berat, seperti udara tiba-tiba jadi lebih tebal. Bukan karena takut, tapi karena sadar ia telah menempuh perjalanan yang tidak seharusnya bisa ditempuh. Bukan oleh siapapun yang masih hidup. Siang mulai menjelang ketika Dina kembali duduk di dalam rumah nenek.
Udara di ruang tamu terasa hangat, tapi pikirannya masih dingin. Ia memandangi foto Pak Hadi di atas meja. Tatapannya dalam, seolah ingin menanyakan sesuatu, dan menunggu jawaban dari orang yang tak bisa lagi bicara. Ia baru tahu, hari itu adalah tepat 1 bulan sejak Pak Hadi meninggal. Ibunya membenarkan, keluarga Pak Hadi bahkan sempat datang semalam, sekadar mengantar kue dan mengenang almarhum yang dulu sering membantu warga. Dia orang baik, kata ibunya lirih. Kadang kalau ada orang bingung, dia suka bantu antar. Nggak pernah minta bayaran. Tapi memang, belakangan katanya beliau sering ngomong sendiri. Kayak, ngerasa masih harus ngantar seseorang entah siapa. Dina terdiam. Perlahan, sesuatu dalam hatinya mulai mengendap sebagai pengertian. Ia teringat lagi saat-saat di jalan semalam. Betapa tenangnya perjalanan itu. Betapa damainya suasana meskipun gelap dan asing. Dan betapa selamatnya ia bisa sampai di rumah tanpa cedera, tanpa tersesat. Ia tidak hanya diantar oleh seorang tukang ojek. Ia dipandu oleh seseorang yang punya alasan untuk kembali sekali lagi. Mungkin Pak Hadi belum benar-benar pergi. Mungkin ia masih punya satu tugas terakhir. Dan malam itu, Dina adalah penumpang terakhirnya. Perlahan Dina berdiri. Ia mengambil foto itu dan meletakkannya di altar kecil di sudut ruangan, menyalakan sebatang dupa, dan menunduk mengucapkan terima kasih tanpa suara. Di luar rumah, suara motor terdengar samar. Tapi saat Dina membuka pintu dan melihat ke jalan, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin sore yang berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Seolah alam pun ikut mengantar kepergian seseorang yang akhirnya bisa benar-benar pulang. Itulah perjalanan Dina, diantar oleh seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Malam itu, ia hanya ingin sampai ke rumah nenek. Tapi yang menjemput bukan sekadar tukang ojek, melainkan jiwa yang belum selesai dengan tugas terakhirnya. Dan pertanyaannya sekarang, kalau suatu malam, kalian sedang sendirian di pinggir jalan, dan ada yang menawarkan tumpangan, masihkah kalian berani naik, tanpa tahu siapa yang duduk di depan? Kalau cerita ini bikin kalian merinding, klik tombol like-nya sekarang juga. Ceritakan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah misteri yang belum selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan, ingat, jangan selalu percaya orang yang tersenyum di gelap malam